Selamat datang di True or Not Story, tempat kita mengungkap kisah-kisah kelam penuh misteri. Kisah kali ini datang dari kota Kediri, dan jujur aja, ini salah satu cerita yang paling bikin merinding. Bayangin aja, seorang ayah kandung yang seharusnya jadi pelindung dan tempat paling aman bagi anak perempuannya, malah berubah jadi sosok jagal yang mengakhiri hidup darah dagingnya sendiri. Gimana bisa hal sekejam itu terjadi? Apa yang sebenarnya ada di pikiran sang ayah? Dan apa yang membuat hubungan mereka sampai berubah jadi tragedi mematikan? Semua bermula dari rumah sederhana di pinggiran Kediri. Awalnya kehidupan mereka terlihat normal, ayah yang bekerja serabutan dan anak perempuan yang masih muda, penuh semangat dan dikenal ramah oleh tetangga. Tapi di balik itu semua, ternyata ada masalah besar yang udah lama mereka pendam. Jadi, jangan kemana-mana, karena kisah ini akan membawa kita menelusuri lapisan demi lapisan misteri yang mengungkap sisi tergelap dari manusia. Tonton sampai akhir dan temukan jawaban di balik tragedi mengerikan ini. Hari Sabtu, 8 Juli 2023. Warga dikejutkan oleh penemuan mayat perempuan yang terbungkus di dalam karung plastik putih. Awalnya, karung itu terlihat terperosok di saluran irigasi sawah tak jauh dari jalan raya. Seorang petani yang sedang mengairi sawahnya sempat melihat karung itu tersangkut dan mengganggu aliran air. Tanpa curiga apa-apa, ia pun menyingkirkannya ke tepi pematang. Baginya, karung itu hanya sampah biasa, bukan sesuatu yang perlu dipikirkan lebih jauh. Namun, waktu berlalu, hingga akhirnya, bau tak sedap mulai menyebar dari arah saluran air itu. Seorang warga yang melintas merasa curiga dan mencoba mendekat. Begitu berada di dekat karung putih itu, ia mencium bau busuk yang menyengat. Penasaran, warga tersebut kemudian mengambil inisiatif untuk melubangi sedikit bagian karung. Dan disitulah kengerian sebenarnya dimulai. Dari lubang kecil itu, terlihat kaki manusia pucat, kaku, dan jelas bukan boneka. Warga itu langsung panik dan berlari memberitahukan temuannya ke warga sekitar, yang kemudian segera melapor ke pihak kepolisian. Tak lama kemudian, petugas datang ke lokasi. Area sawah pun langsung dipasangi garis polisi. Satu persatu warga berdatangan, sebagian menutup hidung, sebagian lainnya hanya bisa terdiam tak percaya. Setelah dilakukan penyelidikan, identitas jasad perempuan di dalam karung itu akhirnya terungkap. Korban diketahui bernama Deshi Lailatul Khairiyah, atau yang akrab dipanggil Ella, gadis berusia 20 tahun, warga desa Bangleh, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Kabar itu sontak mengguncang banyak pihak, terutama keluarganya. Ayahnya, Suprapto, hanya bisa terdiam saat polisi datang membawa kabar duka itu. Sementara sang ibu, Sulastri, tak kuasa menahan tangis. Putri kandung yang selama ini ia banggakan, ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam karung, dibuang di pinggir jalan raya Totokrot, Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu. Suasana rumah duka pun berubah muram. Tangis dan isak pecah di antara para pelayat yang berdatangan dari tetangga dan kerabat sekitar. Mereka berusaha menenangkan Sulastri, yang terus menangis, memeluk foto Ella sambil memanggil nama anak satu-satunya itu berulang kali. Bagi Sulastri, kehilangan Ella bukan hanya duka, tapi juga luka yang sulit disembuhkan. Ia masih ingat betul pertemuan terakhir mereka pada Rabu 5 Juli 2023 siang hari. Saat itu Ella pulang sebentar di waktu istirahat dari tempat kerjanya. Tak ada yang aneh, tak ada firasat buruk sama sekali. Ella sempat berbincang ringan, lalu pamit kembali bekerja tanpa ada tanda-tanda bahwa itu akan menjadi pertemuan terakhir antara ibu dan anak. Deshi Lailatul Khairiyah, atau yang akrab disapa Ella, dikenal sebagai gadis yang baik hati di kampungnya. Lahir dari keluarga sederhana, Ella tumbuh menjadi sosok yang penurut, sopan dan ramah terhadap siapapun. Tetangganya mengenal Ella sebagai anak yang jarang bicara kasar, selalu menyapa dan tidak pernah terlibat masalah. Setiap hari ia bekerja di sebuah tempat fotokopi dan percetakan yang lokasinya tidak jauh dari rumah. Meski penghasilannya tidak seberapa, Ella dikenal rajin dan bertanggung jawab, sering membantu sang ibu membeli kebutuhan rumah tangga. Namun di balik kehidupannya yang terlihat biasa saja, ternyata tersimpan konflik dalam keluarga yang perlahan memanas. Semua berawal sehari sebelum Ella menghilang, tepatnya Selasa, 4 Juli 2023. Hari itu, pacar Ella datang ke rumah kakeknya Mariono, yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan rumah Ella sendiri. Kehadiran sang pacar ternyata bertepatan dengan momen yang tidak menyenangkan, karena di sana juga ada Suprapto, ayah Ella.
Suasana yang awalnya biasa saja berubah tegang ketika Suprapto menegur putrinya di depan sang pacar. Ia menasihati Ella agar segera mengakhiri hubungannya. Menurut pengakuan beberapa warga, Suprapto tidak menyetujui hubungan asmara Ella dengan kekasihnya karena alasan pribadi dan juga kepercayaan turun-temurun dari warga desa. Konon, ada mitos di daerah itu yang menyebutkan bahwa perempuan dari desa Bangel tidak boleh menjalin hubungan dengan pria dari desa tetangga tertentu, karena bisa membawa nasib buruk atau bahkan petaka di masa depan. Ella, yang sudah merasa nyaman dan sayang dengan pacarnya, menolak mentah-mentah nasihat sang ayah. Cekcok pun tak terhindarkan. Suprapto mulai meninggikan suara dan melontarkan kata-kata kasar, sementara Ella mencoba membela diri. Saksi di sekitar rumah sempat mendengar perdebatan itu dan suasana menjadi makin panas, sampai akhirnya kakek Mariono turun tangan. Ia berusaha menenangkan Suprapto dan membela cucunya, meminta agar perdebatan itu tidak berlarut. Namun di sisi lain, hubungan antara ayah dan anak itu memang sudah lama tidak akur. Ella merasa sang ayah tidak pernah benar-benar hadir dan bertanggung jawab atas keluarganya. Ia sering kecewa melihat ibunya berjuang sendirian, sementara sang ayah jarang berada di rumah dan tidak menafkahi dengan baik. Mungkin karena itulah, setiap kali Suprapto menasihatinya, Ella lebih memilih diam atau menolak, karena dalam hatinya sudah terlanjur ada luka dan kecewa. Selama ini, Suprapto, ayah kandung Ella, memang tidak tinggal serumah dengan istri dan anaknya. Ia memilih tinggal di rumah keluarganya di Desa Sambi, Kecamatan Ringinrejo, sekitar beberapa kilometer dari rumah Sulastri, istrinya. Sikapnya dingin, jarang pulang, dan nyaris tak pernah memberi nafkah maupun kasih sayang kepada keluarganya. Di mata banyak orang, Suprapto hanyalah seorang kurir pengantar telur ayam keluar kota, bekerja untuk seorang juragan peternak dari Kabupaten Blitar. Namun di balik pekerjaannya yang sederhana itu, ia menyimpan tabiat kasar dan ego yang tinggi. Ella seringkali menjadi pelampiasan amarah ayahnya. Suprapto kerap datang tiba-tiba hanya untuk meminta uang kepada anaknya sendiri. Jika Ella menolak atau tidak punya uang, ia akan marah besar membentak, bahkan memaki putrinya. Karena itulah, Ella tumbuh dengan rasa takut setiap kali mendengar nama ayahnya disebut. Ia jarang menyapa, bahkan sebisa mungkin menghindar bila tahu ayahnya akan datang ke rumah. Hari itu, Rabu 5 Juli 2023, Ella sempat pulang di waktu istirahat kerja dan berpamitan kepada ibunya Sulastri sebelum kembali bekerja. Kebetulan, di rumah saat itu juga ada Suprapto yang datang untuk menjemput istrinya. Mereka berdua hendak pergi takziah ke daerah Blitar. Namun, setelah mengantar Sulastri dan memastikan sang istri bermalam di rumah kerabat di Blitar, Suprapto justru tidak ikut menginap. Ia memutar balik motor dan pulang sendirian ke rumah di Benggel, tempat di mana anaknya Ella tinggal. Sekitar pukul 21.00 WIB, Ella baru pulang kerja. Ia sempat masuk kamar untuk berganti baju, tanpa menyadari bahwa ayahnya sudah menunggu di dalam rumah. Ketika itu, suasana desa sudah sepi. Tiba-tiba, Suprapto muncul dari balik pintu kamar. Wajahnya gelap dan penuh emosi. Ia langsung menarik tangan Ella dengan kasar. Ella terkejut, menjerit minta tolong. Teriakannya sempat terdengar oleh pamannya, yang saat itu hendak berangkat ke pengajian. Namun sang paman mengira Sulastri, ibu Ella, sedang ada di dalam rumah, jadi ia mengabaikan suara itu dan pergi begitu saja. Padahal malam itu, Ella sendirian. Suprapto yang panik takut aksinya terdengar orang lain, langsung membekuk mulut Ella dan mencekiknya. Ella berusaha melawan, namun tenaganya kalah kuat. Tubuhnya terjatuh dan kepalanya terbentur lantai. Ia sempat pingsan, tak sadarkan diri tapi belum meninggal. Suprapto lalu mengangkat tubuh putrinya ke kamar mandi, dalam keadaan tak berdaya. Dan di tempat itu, sesuatu yang jauh lebih keji terjadi. Dalam kondisi masih hidup dan lemah, Ella dikubur oleh ayah kandungnya sendiri. Perbuatan yang tidak hanya kejam, tapi juga mencabut sisa kemanusiaan dari seorang ayah. Setelah itu, Suprapto sempat mengecek denyut nadi Ella. Ternyata Ella masih hidup. Namun bukannya menolong, Suprapto malah memastikan anaknya benar-benar tak bernapas lagi. Ia mengikat tangan dan kaki Ella, melakukan mulutnya agar tak bersuara, lalu mengambil 2 karung dari dekat lemari. Sebelum memasukkan tubuh putrinya, ia bahkan sempat merampas gelang dan cincin yang dipakai Ella. Dengan keji, ia memasukkan tubuh Ella ke dalam 2 lapis karung, lalu mengikat rapat karung itu. Sekitar tengah malam, Suprapto membawa karung berisi anaknya dengan sepeda motor. Ia melaju di jalan sepi menuju area pengairan sawah di Dusun Kunir, Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, lalu membuangnya begitu saja di saluran air, seolah-olah
itu hanyalah sampah. Keesokan harinya, Kamis, 6 Juli 2023, suasana di rumah keluarga kecil itu masih terasa sepi. Sulastri, yang baru saja kembali dari takziah di Blitar, dijemput oleh suaminya, Suprapto, untuk pulang ke rumah di Desa Benggel. Namun begitu sampai di rumah, Sulastri merasa ada yang berbeda. Rumah tampak sunyi, dan Ella, putri satu-satunya, tak terlihat dimanapun. Sulastri sempat menanyakan keberadaan anaknya, tapi jawaban suaminya membuatnya gelisah dan bingung. Dengan nada datar, Suprapto berkata bahwa Ella sudah mendapatkan pekerjaan baru di daerah Lamongan. Ia bahkan menambahkan bahwa dirinya akan pergi untuk mengantarkan baju ganti milik Ella ke tempat kerja barunya itu. Awalnya, Sulastri mencoba percaya, tapi hatinya berkata lain. Ia merasa cerita itu janggal, karena Ella sama sekali tidak pernah bercerita tentang rencana bekerja di Lamongan. Anaknya dikenal terbuka, bahkan hal kecil pun biasanya diceritakan kepada sang ibu. Karena itu, kabar mendadak dari Suprapto membuat Sulastri mulai curiga. Hari berganti hari, tapi Ella tak kunjung memberi kabar. Teleponnya tidak aktif, pesan tidak dibalas, dan keberadaan Suprapto pun mendadak misterius. Suaminya yang semula pamit hanya untuk mengantar pakaian, kini tidak bisa dihubungi sama sekali. Sulastri semakin gelisah, hingga akhirnya berita mengejutkan itu sampai di telinganya. Seorang perempuan ditemukan di dalam karung di kawasan Bulu Pasar, Kediri. Ketika mendengar ciri-ciri korban, Sulastri langsung lemas. Ia merasa firasat buruknya selama ini benar. Dan yang paling menyakitkan adalah orang yang paling ia curigai justru suaminya sendiri, ayah kandung dari Ella. Sulastri yakin hanya Suprapto yang tahu keberadaan terakhir anaknya. Ia berharap aparat kepolisian segera bertindak dan menangkap pelaku yang telah merenggut nyawa darah dagingnya sendiri. Sementara itu, di tempat lain, Suprapto ternyata sudah menyiapkan akhir hidupnya sendiri. Dalam pelariannya, ia menulis surat wasiat di selembar kertas, berisi permintaan maaf kepada orang tuanya, saudaranya, dan juga istrinya. Dalam surat itu, ia mengakui telah membuat kesalahan besar dan berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun sebagian isi surat itu buram dan sulit dibaca karena terkena air. Di dalam suratnya, ia juga menyinggung tentang masalah rumah tangganya, rasa kecewa, amarah, dan konflik batin yang selama ini ia pendam, yang akhirnya meledak dengan cara yang mengerikan. Bersamaan dengan itu, Suprapto diketahui sudah menyiapkan racun jenis potasium yang akan digunakannya untuk bundir, namun rencana itu gagal. Setelah sempat melarikan diri ke beberapa daerah, termasuk Jawa Tengah, akhirnya pelarian Suprapto berakhir. Ia berhasil ditangkap oleh tim Satreskrim Polres Kediri di sebuah SPBU di Tulungagung. Selama pelarian, Suprapto sempat mengganti warna motornya untuk menghilangkan jejak dan menghindari kejaran polisi. Saat hendak ditangkap, ia berusaha melawan dan mencoba kabur lagi, namun polisi dengan sigap melumpuhkan kakinya agar tidak kembali melarikan diri. Sidang kasus ini digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Kediri pada Senin 19 Februari 2024. Suprapto alias Totok dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena terbukti melakukan tindak kekerasan dan menghilangkan nyawa anak kandungnya sendiri. Dan begitulah akhir kisah tragis Desi Lailatul Khairiyah, gadis muda yang meninggal di tangan orang yang seharusnya paling ia percayai. Semoga arwah almarhumah diterima di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan menghadapi kenyataan pahit ini. Terima kasih sudah menonton kisah ini di True or Not Story. Jangan lupa untuk subscribe dan jadikan setiap kisah yang kami bagikan sebagai pembelajaran bahwa kejahatan tak selalu datang dari luar rumah, kadang justru dari orang terdekat.